Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Triatika dengan NIM 2403111759. Saya dari kelas Sistem Informasi C. Dengan video ini untuk memenuhi tugas basis data lanjut dengan dosen pengampu Bapak Khairul Fajri. Baik, selanjutnya langsung saja kita melihat penjelasan saya yang akan saya jelaskan di sepanjang video ini. Baik, sebelumnya saya sudah membuat database dengan bernama perpustakaan yang mendefinisikan 5 tabel dengan hubungan yang jelas satu sama lain. Nah, pada tabel pertama itu ada kategori. Saya membuat kategori itu ada 5. Yang pertama itu pemrograman, yang kedua jaringan, yang ketiga basis data, yang keempat sistem operasi, yang kelima kecerdasan buatan. Nah, yang kedua itu pada tabel buku yang berisikan detail buku seperti judul, pengarang, dan stok. Nah, tabel ini terhubung langsung dengan kategori. Yang ketiga ada tabel anggota. Ini berisikan data anggota perpustakaan. Yang kelima ada tabel peminjam. Ini adalah tabel penghubung utama yang mencatat transaksi peminjaman. Yang terakhir ada tabel pengembalian. Ini untuk mencatat setiap kali buku itu dikembalikan, dan tabel ini terhubung ke tabel peminjaman melalui kode pinjam dan mencatat informasi seperti denda. Nah, di sini saya sudah membuat query pada soal nomor 3. Query ini dirancang untuk menampilkan data yang lengkap mengenai transaksi pengambilan buku di perpustakaan. Nah, di soal nomor 3 ini kita diminta untuk menampilkan detail seperti nama anggota, judul buku, pengarang, dan kategori yang datanya tidak tersimpan dalam satu tabel saja. Nah, query ini dibuat dengan menggunakan beberapa perintah join karena data yang diminta tersebar di 5 tabel yang berbeda yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, tujuannya itu untuk menggabungkan data-data itu menjadi satu tampilan laporan yang komprehensif. Yang pertama itu, kita mulai dari tabel pengembalian, karena setiap baris di tabel ini itu mewakili satu transaksi pengambilan buku yang merupakan fokus utama dari laporan ini. Nah, yang kedua itu kita menghubungkan tabel pengembalian dengan tabel peminjam. Tujuannya itu untuk mengetahui detail peminjaman yang terkait seperti kode anggota dan kode buku. Nah, yang ketiga itu dari tabel peminjam kita dapat mendapatkan kode anggota yang akan kita gunakan untuk mengambil data nama anggota dari tabel anggota tadi. Nah, yang ketiga kita juga mendapatkan kode buku dari kode peminjaman tadi. Nah, kita gunakan join untuk mengambil detail buku seperti judul buku, pengarang dari tabel buku itu. Nah, yang terakhir kita mengambil kode kategori dari tabel buku untuk mendapatkan nama kategori buku dari tabel kategori ini. Dengan cara ini, semua informasi yang relevan dapat disatukan dalam satu hasil, seperti yang terlihat pada hasil query saya. Nah, selanjutnya pada query nomor 4 ini kita disuruh menampilkan daftar anggota yang tidak terkena denda, dan anggota itu bukan anggota yang meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Baik, query yang saya buat ini memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu menampilkan daftar anggota yang memenuhi 2 kriteria secara bersamaan. Yang pertama, anggota tersebut tidak terkena denda pada transaksi pengembaliannya. Yang kedua, anggota tersebut tidak pernah meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Nah, query yang saya buat ini dibuat dengan hati-hati untuk mengatasi logika yang rumit, yaitu untuk mengecualikan anggota tertentu.
jika kita hanya menggunakan where, B judul buku, pemrograman web dengan PHP. Query-nya akan salah. Kenapa? Karena logika tersebut hanya memeriksa transaksi satu persatu. Jadi, jika seorang anggota pernah meminjam buku PHP, tapi juga mengembalikan buku lain tanpa denda, namanya akan tetap muncul di hasil. Nah, untuk mengatasi ini, kita menggunakan subquery di dalam query dengan perintah not in. Nah, pada bagian subquery ini yang berada di dalam tanda kurung select ini akan berjalan terlebih dahulu. Tugasnya itu untuk mengumpulkan semua kode anggota yang pernah meminjam buku pemrograman web dengan PHP. Dengan data yang saya miliki, subquery ini akan menemukan kode anggota Nurul Triatika. Yang kedua, pada bagian where not in, setelah subquery yang menghasilkan daftar kode anggota yang harus dikecualikan, query utama akan memfilter semua anggota yang memiliki transaksi tanpa benda, lalu memastikan bahwa kode anggota mereka tidak ada di dalam daftar yang dibuat oleh subquery tersebut. Nah, dengan cara ini, meskipun ada anggota yang mengembalikan buku lain tanpa denda, mereka akan tetap dikecualikan dari hasil jika mereka pernah meminjam buku PHP. Dan ini memastikan hasilnya benar-benar akurat sesuai dengan kedua kriteria yang diminta pada soal tersebut. Baik, sekian video dari saya untuk memenuhi tugas basis data lanjut dengan dosen Bapak Khairul Fajri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada video saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.